Podcast bersama gua Audrey L. Gua Boy. Gue Gul. Gua Kepo. Selamat datang di podcast Brotherhood episode berapa ya? Empat apa 5 sih? Tiga, Ini empat. kita bego ya. 5. Empat. Pertama 0.0. Iya. Episode 4. Episode 4 ya berarti. Oke. Empat, ya udah ada Jadi empat kita dah. mau ngomongin apa nih di 4 ini? Kita akan ngomongin tentang ya gara-gara Covid. Tapi kita nggak mau bahas yang teori-teori konspirasi segala macam karena Jangan dah. bukan kapasitas kita juga ya kan. sensitif tuh. Nanti hilang. Covidnya hilang kan? Covidnya hilang. Amin. Semua kembali normal ya. Nah, balik ke Covid nih. Lu pada sih percaya nggak sih sama Covid? Percaya nggak percaya kalau gua. Tadi ngomongnya nggak berat ya. Tapi ini anggap aja opini orang goblok ya. Ini orang. Jangan didengerin. Jangan itu. Kalau gua di posisi percaya tapi ya nggak seberbahaya banget asal kita jaga kebersihan sih gua. Kalau gimana, Drik? Percaya gue sama Covid. Percaya? Deketan dong, Mik. Oke. Ya, Maksudnya di briefing apa ya? dulu. Soalnya ya coronavirus disease itu kan emang mendunia banget Bener kan. ya, bener sih, Dia bener. percaya apa yang percaya ada gitunya kan? Ya percaya sama Covidnya lah. Ya percaya. Percaya. Halo gimana, Boy? Kalau gua 50-50 maksudnya percaya mah percaya, cuman lebih ya percaya sih. Percaya. Intinya mah. Enggak percaya gua. Emosi gua. Percaya. Zona merah, men. Kalau gimana, Gol? Lo kan orang yang kerja di zona pertama nih, tapi alhamdulillah ya. Sekarang nggak ada gejala apa-apa ya. Orang garda depan dia. Salah satu orang garda depan ya. depan. Maksudnya bukan garda depan perawat tapi pekerja itu, pekerja sipil. Kalau gue percaya nggak percaya, Tapi percaya ada. tapi percaya kalau ada. Nah, apa rata-rata sama ya kita, asalkan kita jaga kebersihan, Makan yang banyak, kesehatan, makan yang kayak banyak. gitu ya. Pokoknya percaya nggak percaya kalian harus stay safe. Nah, Percaya nggak percaya, kudu percaya. Percaya nggak percaya. percaya nggak percaya harus stay safe ya bener. Stay safe. Nah, gara-gara Covid nih, dampak Covid secara general dalam hidup kita gimana nih? Mungkin ada juga yang sama keresahannya kayak gitu ya, dampak Covid kepada dirinya in general ya. Apalagi karyawan-karyawan yang awal mulanya tadinya bekerja, terus secara nggak langsung di PHK. Bahkan ada berita ya, udah masih kerja tapi gajinya nggak turun-turun gitu. Ya. Lu juga ya, lu sempet gitu ya? Kalau gue sih nggak begitu. Tapi sempet ada ya kasus yang Kalau kasus-kasus sih yang denger ada. yang katanya gajinya Perekonomian lama lah. gitu ya, karena duitnya cair juga lumayan lama ya. Nah, kalau secara dampak di general sih, kalau gua cuma di permasalahan kuliah sih sama tongkrongan ya. Walaupun gue juga orangnya jarang nongkrong, gue di rumah doang, tapi kerasa lah kalau jarang ketemu teman-teman kampus itu bete lah. Bete pasti. Dan gara-gara Covid juga gue juga jarang ketemu kalian kan. Pasti. Sejak bulan Maret ini kita baru ketemu bulan Agustus ya. Agustus baru kita ketemuan face to face. Iya. Karena ya Udah dilonggarkan. sudah new normal lah ya. Kalau gimana, Drake? Kalau gua dampak ke guanya ya. Yang berubah secara general gitu. Pertama kuliah tuh pasti jadi Sama pasti ya? kulon ya sebutannya, kuliah online. Kuliah itu. online. Itu wah gila, jadi malah mempersulit gua sih kalau gua. Nggak perlu deh, karena jurusan lu juga ya Iya. kuliah offline aja sulit. Nah, betul. Apalagi kuliah online. Betul banget. Si bisa tuh statistika gua. Waduh, si statistika. Terus habis itu masalah ini kalau gua kayak kerjaan suka diremehin. Kenapa? Jadi apa, kalau kebetulan kan gua kerjanya kalau nggak ngedesain gitu-gitu ya, walaupun ya ecek-ecek Kalau pakai Canva ya. nggak gitu juga sih. Oh iya. Jadi kalau kita nggak lagi work from home, itu kita kerja tuh kan ngelihat orangnya ya, jadi Bisa kayak direct langsung ya. iya, dan jamnya itu jadi kelihatan gitu. Sedangkan kita work from home tuh suka gila dia, ntar Oh iya. Drik, iya. dia ngechat malam-malam, Drik besok ini beres ya, besok beres ya, ini kayak gitu. iya, iya. Jadi gue jam kerja bukan work from home, bukan orang-orang di rumah santai, malah 24 capek. jam malah. Gue juga ngerasa sih itu. Iya kan? Karena kerjaan kita ya mirip-mirip Kita lah. kerja mirip. Makanya kita pakai Canva aja. Drik. Iya betul banget. Lalu gimana, Boy? Kalau gua Yang berpengaruh banget. hampir sama sih kuliah sih. Kuliah ya. Kuliah online juga kan. Terus sama ini paling duit jajan. Duit jajan ya. Iya. Karena kuliah offline. Karena kuliah offline, Karena jadi- kuliahnya dari online, jarak jauh, duit jajan lo
berkurang. Nggak enak juga sih minta duit kalau emang main-main mulu kan. Iya. Kan kalau minta duit, kalau kuliah offline kan mau minta duit mau kuliah gitu, berangkat kuliah Dikasih fix-fixnya. kemungkinan ya. Dan tongkrongan lu juga ngaruh karena lu lumayan sering nongkrong tuh. Iya, Hampir setiap hari lu nongkrong dan sekarang jadi lumayan susah nongkrong lumayan susah. pas awal-awal Covid ya. Kalau lu gimana, Gul? Lu kan udah gawe nih, mungkin jawabannya rada beda. Dampak secara general ya, kalau buat Iya. diri gue sendiri. General. Kalau buat diri gue sendiri sih penghasilan waktu itu agak berkurang Pas awal-awal ya. pas awal-awal kopi itu. Gara-gara gimana? Coba lu jelasin sistemnya dikit ya. Sistemnya, kalau dulu awal-awal nih sebelum ada covid, kerja emang di shift cuman 8 jam. Satu shift itu 8 jam. Nah, pas ada covid itu dibikin 2 shift, jadi 12 jam 12 jam. Tadinya 3 shift ya? Tadinya 3 shift, 8 Oh. jam 8 jam 8 jam. Jadi sekarang dibikin 2 shift, 12 jam 12 jam. Udah gitu jadwal kerjanya juga paling seminggu itu cuman masuk 2 hari, sisanya libur. Jadi hitungan gaji lu Hitungan gaji itu jadi harian. dibikin harian ya, Nah, dulu per bulan ya. jadi Lumayan berdampak ya. Berdampak. Pas awal Covid. Tapi kalau sekarang udah gimana? Udah new normal lagi? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai normal Udah lagi. mulai balik ke sistem Balik, sebelumnya. nah. Jadi udah mulai rada Seimbang stabil lagi lagi, iya. perekonomiannya. Udah tadi udah semua ditanya. Udah. Nah, ini kan kita lagi pandemi nih. Awal-awal pandemi tuh kita dituntut harus di dalam rumah, stay at home ya. Iya. Lu ada cara nggak gimana sih? Lu kan di rumah mulu bosen ya. Ngilangin gabut. Ngilangin gabut gimana? Kalau gua dulu nih. Boleh. Kalau gua itu kan emang ya si keluar rumah. Gua emang udah jarang jarang keluar rumah. Jadi gua selama ada pandemi ya, wah, gua terasa seperti superhero gua. Karena di rumah terus gua. Karena gua menjaga untuk Benteng. stay at home. Oh, iya. stay at home. Tapi nyokap bokap gua kerja, jadi itu juga lumayan ya. Awalnya rada takut gua. Rada-rada ya kalau pulang langsung bersih-bersih segala macem, hand sanitizer segala macem. Walaupun juga sekarang tetap harus ya. Betul. Ya jadi kalau menghilangkan kebosanan sih paling ya gue bikin kayak channel untuk ngobrol-ngobrol sama tongkrongan-tongkrongan gue. Jadi ya kita diskusi secara online lumayan sering lah ya. Sering. Hampir setiap hari. Kalau lu gimana ya, Boy? Kalau gua apa tadi? Pertanyaannya? Cara ngilangin kebosanan lah di masa kebosanan. pandemi. Gabut. Nah. Ya paling main game sama gitar-gitaran aja sih di rumah. Oh itu awal-awal banget tuh Itu ya? awal-awal banget. Waktu Kalau belum udah- ada kelonggaran ya? Kalau udah ada kelonggaran ya kebetulan kan gua di daerah rumah gua tuh banyak banget teman-teman seumuran gua yang Oh, nongkrongnya bareng iya. juga. Tapi di dalam Masih dalam satu ya komplek juga lingkupnya lebih kecil lagi. kecil Jadi lagi. kecil banget lah pertemanannya ya. Maksudnya pergaulannya circle-nya kecil, Circle-nya gitu. kecil, Jadi iya. resikonya lebih rendah lah ya. Rendah. Kalau gimana, Drik? Gua untuk ngilangin gabut paling sih gue main game. Main game, Gue ya? main game. Terus habis itu paling kadang-kadang nih ya seminggu sekali tuh kan ingin ngobrol-ngobrol sama orang nih ya. Gue kadang random aja gitu nelpon temen gue yang udah lama nggak ini, gue video call tiba-tiba. Wih. VCS. Gue video call. Waduh. VCS. Video call santai. Video call santai. Iya. Emang apa video call? Iya. VCS? Video call santai kan? Iya. Slow, bro. Kita Santuy. pakai baju santai. Wah, Apa slow tuh? banget. Batu Jawa tuh, aduh. Iya. Ya, kayak gitu Ah. aja. Terus paling ya cari-cari ini sih apa kegiatan bermanfaat. Aduh. Contohnya apa tuh? Apa kegiatan bermanfaat lu? Ini sih gua sekarang lagi pengen belajar aja. Oh, belajar online. Belajar ya? online. Waduh, musuhnya Kalau Gul jangan- gimana Gul? Lu kan awal-awal pandemi tuh lu klakson kenceng banget. Awal-awal pandemi lu kan dirumahkan lah ya dalam berapa lama? Itu berapa lama sih? Sebulan, 2 bulan? Itu sih sebenarnya gue dirumahin enggak, ya cuman kerja tetap kerja, cuman paling seminggu 2 kali masuk. Tapi lu ada waktu di rumah kan? Jadi ada waktu di rumah 4 Nah, hari. gimana gitu. caranya lu ngilangin bosan tuh? Pasti rada bosan kan karena lu orangnya pasti keluar mulu kan dari kecil juga lu. Gua tukang ngayap. Tukang ngayap ya? Heeh. Ya paling Yang waktu bocah kalau anak kecil keluarnya maksimal maghrib, dia maksimal jam 9. Iya. Gimana ya cara ngilangin kebosanan lu? cara ngilangin kebosanan, Hmm. paling ngegitar, musikan. Di rumah ya. Terus ya sama lah kayak dia berdua nih, nge-game juga, Oh, aktif iya. juga di game. Game apa? Itu MOBA. Oh, Game MOBA. Mobile Legit. MOBA Legit. Oh, oke. Tadi siapa? Udah semua ya? Udah semua. Udah semua. Nah, COVID-19 ini
ada dampak, tentu aja dampak negatif ya untuk perekonomian besar segala macam. Tapi pasti ada positifnya. Iya, walaupun positifnya ini sangat dikit ya. Mungkin positifnya ada bagi beberapa oknum individu lah. Misalnya kayak Netflix nih. Netflix iya. Saat pandemi ini banyak banget yang tiba-tiba langganan Netflix. Iya. Wah, naik terus tuh saham. Apa namanya? member ya Netflix. Kalau gua sih negatif ya, tentu jelas ya tadi ya. Apa-apa online. Walaupun kita udah di industri, mau arah industri 4.0 ini, kalau semuanya online kayaknya nggak seru sih. Nggak seru. Jadi ya online itu dampak negatif ya, karena kita sulit untuk interaksi langsung. Kalau positifnya sih, kalau gua, karena kebetulan gua juga orang yang jarang keluar rumah, jadi gua ngerasa ya udah nggak ada bedanya, dan pengeluaran gua semakin dikit ya, dan uang jajan gua tetap enaknya. Kalau gua tabungan pun jadi membengkak gitu. Gua juga orangnya jarang jajan, jadi tergolong ya ada positifnya lah bagi gue. Lu jarang jajan? Nih jarang jajan begini nih apa gimana sih? Donasi nih, donasi. Kalau gimana? Gol ya nih gol. Kalau gua negatifnya dulu nih. Negatifnya tadi ya udah jelas ya. Kalau negatif ya itu udah jelas. Pekerjaan lu ada yang di-cut sehingga gaji lu menurun. Ada mau positifnya? Kalau positifnya satu nih. Apa? Kayak dari handphone juga nih. Itu bisa menjauhkan yang dekat lewat video call. Itu positif sih menurut gue ya. Menjauhkan yang dekat. Kenapa itu jadi positif lah? Kenapa? Tadinya selama masa pandemi nih, kita kan nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing apa ada masalah. Nah, mendekatkan yang jauh balik goblok. Pesan gue pusing. Jadi mendekatkan yang jauh ya. Mendekatkan yang jauh. Tadinya mungkin lu jarang ngobrol sama si orang ini, gara-gara pandemi lu jadi bisa ngobrol ya. Ngobrol lah lewat. Mungkin cara menghilangkan bosan juga itu tadi ya. Jadi lu nambah silaturahmi ya. Nambah silaturahmi positifnya. Tadi yang pertama lu bilang. Yang kedua ada nggak? Yang kedua nggak ada. Yang pertama doang. Jadi percuma lu ngomongin pertama ya. Percuma ya. Percuma. Pertama aja. Pertama. Menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh ya. Mendekatkan yang jauh, revisi. Lo gimana Boy? Ada nggak dampak positif dan negatif ini? Kalau dampak mah pasti ada ya. Kalau negatif ya itu tadi mungkin circle, kebetulan gue tinggal di Bogor nih. Kampus gue di Jakarta, sama teman-teman kampus gue sih paling intensitas waktunya rada berkurang. Ketemuan langsungnya. Ketemuan langsungnya. Jelas itu jelas karena harus stay at home kan gitu. Ya, mungkin kalau positifnya IPK gue naik. Kenapa? Karena rata kampus itu ya apa? Kita karena online kita juga jadi nggak kesiangan. Iya, jadi aman. Terus biasanya kampus-kampus itu rada toleransinya lebih tinggi ya, dispensasinya lebih tinggi ya. Tidak seperti itu Pak, saya turun. Beda. Angkatan saya pada turun semua Pak. Angkatan lu turun? Banyak yang turun. Emang beda ya? Berarti kampus kita aja kali ya? Iya, IP gue juga naik sih. IP naik kan? Pasti naik. Sama. Lu apa ya IP naik? Apaan lu? IP. Apa lu mah SP? Dari SP1 ke SP2. Dipecat dong. Belum, kalau SP3 baru dong. Nah, kalau selama pandemi gini kan, kita udah masuk di bulan September nih. Nah, belum tanya dia. Ya, Pak, positif negatifnya apa ini? Pengen banget ya. Pulang gue, jadi lu gue pulang gue sekarang. Oke, dampak negatif ya. Dampak negatif Covid mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu dong. Kayak apa? Perekonomian itu jelas. Itu pasti. Keuangan jadi susah. Terus habis itu pertemanan kayak kita susah ngobrol gitu-gitu. Terus dengan seringnya kita sosial media di rumah juga, mengakses sosial media, kita banyak yang pamerin juga nih kayak ininya, jadi pada anxiety-nya tuh naik gitu gua. Karena lu sering ngakses sosial media terus lihat orang-orang pada ngapa-ngapain lu. Betul, jadi secara nggak langsung itu dampak negatifnya itu lu jadi sering main sosial media ya? Jadi sering juga. Dulu gua bisa sehari cuma beberapa jam doang. Ngapain? Sosial media. Ya beberapa jam. Itu dulu. Kalau sekarang bisa jauh berkali-kali lipat di sosial media doang. Tetap tidurnya, sisanya sosial media. Tidurnya beberapa. Boleh. Bisa. Panselnya dapat itu. Dapat panselnya bisa. Masuk. Kalau positifnya apa ya?
dekat banget jadi sama keluarga. Dulu tuh gua iya. ngekos juga ke kampus. Iya benar. Walaupun kampus gua satu kota tuh gua, tapi ya ujung ke ujung ya. Ujung-ujung. Mencari kebebasan. Ya itulah, jadi dekatnya tuh enak lah, sering ngobrol. Sering ngobrol sama orang tua ya. Gitu aja. Nah, Covid ini kan udah berjalan lumayan lama ya. Tapi tentu aja dari kita dong pasti butuh yang namanya keluar rumah gitu. Butuh banget. Walaupun di eman-eman untuk nggak keluar rumah, tapi karena sudah new normal dan kita harus taat peraturan, misalnya pakai masker, pakai hand sanitizer segala macem, kita juga pasti perlu keluar rumah. Pasti. Kalau lu Gul, jelas lu. Kalau gua jelas. Kalau lu kerjaan. Kerjaan yang dituntut untuk masuk. Nggak bisa WFH tuh. Nggak bisa. Lu sih bisa tuh WFH. Siapa yang markirin mobil? Nah itu juga salah satu tuntutan supaya gue untuk keluar rumah. Kalau gue nggak keluar rumah, gue nggak dapet uang karena lumayan juga nih dampak Covid ini, tagihan-tagihan lumayan naik kan. Jadi gue seenggaknya ya lumayan lah untuk nambahin tabungan gue kalau tiba-tiba ada urgensi bisa pakai uang gue dulu. Ya jadi ya itulah suka dukanya harus keluar rumah ya. Kalau nggak keluar rumah nggak dapet tambahan. Kalau di rumah doang ya bosan juga. Ya, yang penting kan tetap keamanan, safe-nya. Kalau Drik gimana Drik? Gua keluar rumah paling kayak apa ya? Misalnya kebetulan kan gua kayak kerja di tempat temen ya. Salah satunya ada kerjaan juga di tempat teman. Dia tuh ada tempat buka kayak kedai gitu lah ya, kedai. Itu gue di hire jadi kayak desain sama videonya juga. Gue harus kesana dong, kayak nge-snapgramin ini itulah ya. Kalau gue nggak di sana kan gue nggak kerja. Setidaknya setiap minggu tuh gue harus kesana. Checking. Ya jadi kita sih nyaranin untuk senggangannya urgensi itu harus, senggangannya kalau keluar tuh harus ada urgensi gitu, bukan yang cuma nongkrong nggak jelas doang ya. Iya gak boy? Iya. Jangan ketawa ya. Malu. Lalu nongkrongnya kan karena ada waktu itu panitia. Nah lo gimana boy? Apaan? Lo kan bisa dibilang lo kan udah kerja tetap nih sebagai adik. Kerja gue sebagai adik. Kerja tetap sebagai adik. Iya. Gimana? Ada urgensi nggak lo kalau untuk keluar lo? Urgensi sebenarnya kalau gue nggak ada sih. Paling ini apa? Lebih ke kan kebetulan gue ikut UKM. Ada program kerja juga. Kegiatan mahasiswa. Eskul. Gue kebetulan di seni kan, di musik. Nah paling kan belakangan ini lagi ada proker nih. Paling nyempetin latihan gitu-gitu aja sih. Latihan itu juga jarang-jarang. Jarang-jarang. Plus di kampus kita nih syukurnya, udah lumayan gila ya protokol ya. Jalanan dari tempat belakang ditutup. Jadi cuma ada satu pintu doang. Terus kalau masuk harus disiram disinfektan, ditanya-tanya dulu ya. Cek suhu. Ya itu juga salah satu alasan kita perlu keluar rumah ya. Ya pokoknya pesan dari kita ya. Untuk stay safe, teman-teman yang harus keluar rumah ya. Kalau bisa work from home lah ya. Jangan, nggak usah keluar lah. Sekalinya keluar rumah, ikutin protokol yang lengkap dan selalu jaga imunitas ya. Apa tadi mau apa? Itu pun harus ada urusan yang urgent. Kalau nggak urgent banget mah nggak usah dah. Ya di rumah aja dah. Pakai hand Schweinsteiger tuh. Apa? Itu kan Cristiano Ronaldo.